Malam-malam jalan kaki di Yerusalem, inilah yang terjadi. Shalom, Fakta Israel ingin memperlihatkan kepada Anda suasana malam hari di kota tua Yerusalem. Waktu kami datang, saya dan suami ke Yerusalem bulan Desember 2022 yang lalu, kami menyempatkan diri untuk berjalan kaki dari restorannya waktu itu di kawasan Mamila. Lalu kami berjalan menuju ke Kotel atau Tembok Ratapan. Kami ingin berdoa di Tembok Ratapan. Nah, jadi saya berserta suami dan dua teman wartawan dari London, Inggris, dan dari Manila, Filipina memutuskan untuk pergi jalan kaki menyusuri lokasi yang biasanya memang menjadi jalur orang-orang Yahudi kalau mau ke Tembok Ratapan. Jadi kami melewati kawasan Yahudi di kota tua Yerusalem. Nah, mungkin seperti yang saudara ketahui, kawasan kota tua Yerusalem itu terbagi 4, yakni kawasan Kristen, kawasan Yahudi, kawasan Islam, dan kawasan Armenia. Lokasi kami lewati saat ini adalah kawasan Armenia. Nah, ini di sebelah kanan kami adalah Gerbang Sion, namanya Gerbang Sion. Di deretan sebelah kiri, video yang Anda lihat adalah deretan toko-toko yang sudah tutup. Nah, saya dan suami memang senang jalan kaki ya. Jadi kalau kita ke Yerusalem tuh selalu kami melakukan perjalanan kalau nggak naik kendaraan umum ya pasti jalan kaki. Karena memang ingin merasakan suasana sebagaimana warga kota Yerusalem. Nah, biasanya kalau di kawasan Yahudi meski malam hari, nah ini kan jamnya waktu itu kita sekitar jam 10 malam lah. Biasanya kalau di kawasan Yahudi tetap ada aja loh orang yang mau ke Tembok Ratapan. Jadi suasana nggak pernah sunyi, nggak pernah sepi, selalu ada saja orang. Nah, saya akan memperlihatkan kepada, nah ini kan kita baru berpapasan dengan orang Yahudi yang baru kembali biasanya dari Tembok Ratapan. Nah, kita sedang menuju ke Tembok Ratapan. Nah, selama perjalanan Simon, teman saya dari London, menceritakan kesaksian kenapa ia menjadi seorang wartawan yang cinta Israel. Jadi waktu SMA ceritanya dia pernah mengalami seperti penglihatan. Tuhan memperlihatkan tentang akhir zaman dan bagaimana keadaan pada saat itu Israel yang diperangi oleh berbagai bangsa di dunia seperti yang ditulis di Alkitab. Dan dia mengalami bagaimana hati Tuhan yang sangat sedih, hancur hati, dan momen ketika akhirnya pengalaman itu membawa pengalaman spiritual, pengalaman pribadi buat Simon, dan dia akhirnya menjadi seorang yang cinta Israel, tentu saja cinta Tuhan Yesus juga. Tadi kalau Anda perhatikan sepanjang kami perjalanan masih aja ada anak-anak bocah-bocah Yahudi ya. Nah, itu mereka biasanya habis dari Tembok Ratapan, mereka pergi bersama-sama komunitasnya atau juga bersama keluarga. Nah, sekarang kita udah ada nih di kawasan Yahudi. Kita sudah masuk ke kawasan Yahudi. Jadi ini kawasan Yahudi di Israel. Jadi sekarang saya bersama teman sesama Kristen dari Filipina dan dari Inggris, kita mau ke Tembok Ratapan untuk berdoa.
ternyata banyak juga yang beli es krim ya. Makan es krim di luar. Hai, shalom shalom. Shalom. We are from Indonesia. Namaste, namaste. Shalom. No, we are from Indonesia. No, namaste, no. No, namaste. Indonesia? Yeah. Namaste from Thailand. What is your name? Monique, this is Gary. Gary from Gary from Hi, Gerson. I love Yeah. Jerusalem to Israel. Yes, of course. I love Jerusalem. I love Israel. Nah, Anda bisa lihat anak-anak muda Yahudi yang lagi nongkrong-nongkrong ini, ketika melihat kami, dia mengucapkan namaste karena dia pikir saya orang Thailand ya. Nah, begitu kita jelasin kita dari Indonesia dan sebagainya, ya mereka ngajak ngobrol. Jadi kita bisa lihat orang Yahudi itu sifatnya ramah ya, dan sama orang asing sangat welcome. Mungkin karakteristik orang Yahudi sama kayak orang Indonesia yang dibilang sebagai bangsa yang ramah, murah senyum dan sebagainya. Jadi asik banget kalau sesungguhnya kita di Indonesia ini bisa kenal orang Yahudi di Israel. Hai, hai. Shalom shalom. Nah, ini kawasan yang disebut Kardu di sebelah kiri saya. Ini adalah bekas jalan di masa Romawi dengan pilar-pilar dan tiang-tiang khas Romawi. Nah, Kardo ini cukup unik karena ada peta Kardo yang ditemukan di Yordania, di gereja Madaba. Berbagai bentuk dari peninggalan di Yerusalem. See the diversity in Israel, in Jerusalem. This is the mosque, that the synagogue, the biggest synagogue. Yeah, do you know the story? Do you know the story about that? So this was burnt down Repeat again, please. on camera. I will look interested. So this is called the Hula Synagogue, and this was burnt down by the Jordanian army in 1948 during the First War of Independence. So the Jewish prophecies say that once the Hula Synagogue is rebuilt, then the Messiah will come. And this is And that's the just new furbished and built okay. over the last probably couple of years, because I've never seen it like that. And then it meaning? The meaning that they're expecting the Messiah to return soon. Okay. You got that? So this one, please shoot the. Well, that's got a minaret on it. So, This built so by that, the Jewish so, conqueror. no, that would probably be built by the Ottoman Turks. Okay. The Ottoman Turks invaded and conquered Jerusalem in 1570. Jadi ini adalah sinagoga Hurfa dan di sebelahnya ada masjid. Jadi keberagaman di Israel tuh sungguh nyata ya. Bahkan di kawasan Yahudi pun ada masjid. Jadi kurang toleransi apalagi di Yerusalem atau di ibu kota Israel. Nah, kami melanjutkan perjalanan di kawasan Yahudi ini di dekat sinagoga Hurfa. Ada replika menorah. Menorah adalah kaki dian, kalau di Alkitab disebutnya sebagai kaki dian. Nah, kaki dian ini terdapat di bait suci pertama dan kedua. Nah, replika yang ada di kawasan Yahudi ini adalah replika bait suci kedua atau replika di masa bait suci Yesus. Jadi pada saat itu ke bait suci kedua ya, bait suci yang dibangun di masa Serubabel, di masa Esra dan Nehemia.
just make a video and upload it. Halo, shalom. You want to sing for Indonesia? Where are you from? Indonesia? Oh, that's very cool. What's up, Indonesia? Sending love. Mwah, mwah. I send Apa? you love back. Thank you, Mwah. thank you. Shalom, shalom. Shalom. Bye-bye. Shalom, bye-bye. Tuh kan, sangat ramai ya Israel. Orang-orang Yahudi, anak mudanya nggak terlalu sungkan untuk ngobrol dengan orang asing seperti kami. Jadi sebetulnya sayang banget kalau kita di Indonesia punya pemikiran yang mungkin karena kita nggak pernah ke Israel, kita belum pernah ketemu orang Yahudi, jadi pandangan kita tentang mereka tuh selalu serba negatif. Jadi mau burger, shawarma. Padahal tak kenal maka tak sayang. Nah, saya berharap dari pengalaman kami jalan-jalan di malam hari di kota Yerusalem bisa sedikit saja membuat Anda yang ada di Indonesia merasakan asiknya tinggal di Yerusalem. Asiknya jika kita bisa mengenal orang Yahudi, bisa kenalan sama warga negara Israel, dan kita punya banyak teman. Sushi kebab. Hai, shalom. Anak mudanya ramah-ramah, ini ada gelato, muda gaul. Ini jual bagel, shawarma, schnitzel, kanan banyak. Nih. Kita jadi lebih tahu lagi kan tentang negara ini. Jadi semoga Anda semua mendapatkan informasi yang positif, informasi yang menyenangkan dari menonton video kami ini. From 5 p.m. till 1 a.m. Okay, we'll go. Salam damai dari Fakta Israel.